أنزلنا عليك القرآن لتشقى. Tiba-tiba beliau tertuju matanya ke sebuah rumah yang kebetulan rumah tersebut terbuka halamannya. Lalu tak sengaja ketika beliau melihat isi di dalam rumah tersebut, lalu beliau langsung mengarah kepada kamar mandi. Yang kebetulan kita ketahui zaman dahulu tidaklah semodern sekarang. Hanyalah menggunakan tirai saja. Tak sengaja dia melihat ke kamar mandi tersebut, tersingkaplah tirai karena angin yang kencang, sehingga tak sengaja ia melihat ada seorang perempuan yang sedang mandi. Bismillah walhamdulillah wa sallallahu wasallam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Fattah iftah lana babak waj'alna min jumlatih babak bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin, sahabat manfa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita bertemu dalam program Sri Kayo, sejarah singkat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disponsori oleh Pempek Pelamboyan Cabang Asegaf. Ma'asyiral hadirin, sahabat manfa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sangat mengenal bahwasannya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka adalah orang-orang yang sangat ingin dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingin senantiasa bermanja-manja dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara mereka yang senang melayani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ada sahabat muda yang bernama Tha'labah bin Abdurrahman. Beliau ini adalah orang yang suka melayani Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Diceritakan pernah suatu hari Tha'labah bin Abdurrahman beliau mendapatkan tugas dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Lalu ketika beliau ingin melewati sebuah tempat daripada kota Madinah Al-Munawwarah, tiba-tiba beliau tertuju matanya ke sebuah rumah yang kebetulan rumah tersebut terbuka halamannya. Lalu tak sengaja ketika beliau melihat isi di dalam rumah tersebut, lalu beliau langsung mengarah kepada kamar mandi. Yang kebetulan kita ketahui zaman dahulu tidaklah semodern sekarang. Hanyalah menggunakan tirai saja. Tak sengaja dia melihat ke kamar mandi tersebut, tersingkaplah tirai karena angin yang kencang, sehingga tak sengaja ia melihat ada seorang perempuan yang sedang mandi. Lalu Tha'labah melihat kepada perempuan tersebut tak secara sengaja, sehingga akhirnya ketika beliau melakukan hal tersebut, beliau teringat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat takut agar dosanya disampaikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Lalu Tha'labah tak berani untuk kembali ke kota Madinah Al-Munawwarah menjumpai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sangat merasa ketakutan. Lalu dia pun pergi ke sebuah bukit untuk menangisi daripada dosanya yang dia kira itu adalah dosa yang sangat besar. Lalu Tha'labah pun pergi ke sebuah bukit untuk menangisi daripada dosa-dosanya. Lalu hari demi hari berlalu, Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat di mana Tha'labah sudah lama tidak kelihatan. Akhirnya 1, 2, 3 hari Rasul sallallahu alaihi wasallam memperhatikan Tha'labah tidak kunjung datang. Akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada para sahabatnya, "Di manakah Tha'labah?" Maka mereka spontan melihat ke belakang, mereka baru menyadari bahwa Tha'labah tidaklah ada di antara mereka. Lalu akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Salman Al-Farisi untuk mencari Tha'labah. Akhirnya Sayyidina Umar
dan Salman Al-Farisi mencari Tha'labah ke kota Madinah berkeliling-keliling, namun tak kunjung mereka tak menjumpai di mana Tha'labah berada. Sahabat manfa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya hari demi hari berlalu sehingga akhirnya genaplah 40 hari. Rasul sallallahu alaihi wasallam menanyakan kembali kepada Sayyidina Umar dan Salman, apakah kalian sudah menjumpai Tha'labah? Mereka mengatakan, kami belum berjumpa dengan Tha'labah. Lalu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Sayyidina Umar dan kepada Sayyidina Salman untuk mencari di sebuah bukit yang terletak antara kota Madinah dan Makkah. Lalu akhirnya mereka pun mengikuti saran dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mencari di bukit yang ditunjukkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai di bukit tersebut, mereka tidak menjumpai Tha'labah, melainkan mereka menjumpai seorang penggembala domba yang bernama Zufafa. Akhirnya mereka pun menanyakan kepada Zufafa, wahai penggembala, apakah engkau melihat seorang laki-laki yang umurnya masih sangat muda, sekitar 15-16 tahun, sifatnya begini dan begini? Maka seorang penggembala tersebut mengatakan, saya tidaklah mengenal siapapun di sini. Hanya saja ada seseorang pemuda yang mana dia sangatlah cengeng. Dia senantiasa kembali ke bukit ini, dia akan menangis-menangis karena ada yang rasa ditakutkannya. Lalu akhirnya Sayyidina Umar mengatakan, Tha'labah yang kami kenal tidaklah cengeng. Namun mungkin itu adalah Tha'labah. Pada keesokan harinya, Sayyidina Umar dan Sayyidina Salman, mereka bersembunyi di sebuah tempat di dekat daripada bukit yang di situ ada penggembala yang bernama Zufafa. Akhirnya sebagaimana yang disifatkan oleh Zufafa, bahwasannya dia akan keluar pada jam sekian dan sekian, ditunggulah oleh Sayyidina Umar dan Salman Al-Farisi. Pada saatnya tiba, benar saja, Tha'labah pun keluar dari tempat persembunyiannya. Dia keluar, lalu dia ke tempat Zufafa untuk meminta daripada susu, lalu dia ingin kembali ke tempat persembunyiannya dengan tangisannya yang begitu deras karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika pada jalan kembalinya, Sayyidina Umar dan Salman muncul. Lalu mereka mencegat Tha'labah, memanggil, "Hai Tha'labah." Maka Tha'labah pun merasakan kaget. Siapa yang memanggilnya? Ketika dilihat adalah Sayyidina Umar dan Sayyidina Salman Al-Farisi. Lalu Tha'labah mengatakan, ada apa kalian datang ke sini? Apakah aku digolongkan dengan ayat orang-orang munafik? Apakah aku ada ayat yang menjelaskan akan kesalahan-kesalahanku, akan dosa-dosaku? Kata Sayyidina Umar dan Salman, kami tidak tahu. Akan tetapi kami ke sini karena perintah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk membawamu kembali ke kota Madinah. Namun Tha'labah merasa sangat malu kepada Rasulullah akan dosa yang dilakukannya secara tidak sengaja. Sahabat manfa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dialog panjang terjadi antara Tha'labah dan para sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga akhirnya beliau pun mau kembali menjumpai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat disebutkan bahwasannya beliau mengatakan, kalian akan membawaku namun ketika Rasulullah ketika dalam salat. Namun ada riwayat lain mereka langsung membawa Tha'labah menuju kepada rumahnya karena didapatkan Tha'labah dalam keadaan yang sangat lemah. Karena berapa hari? 40 hari beliau tidak makan kecuali minum susu sahaja. Akhirnya beliau pun digotong oleh Sayyidina Umar dan Salman Al-Farisi untuk kembali ke rumahnya. Sayyidina Umar pun menghadap kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar mengatakan, wahai Rasulullah, kami sudah mendapati Tha'labah. Maka Rasul mengatakan, di mana sekarang Tha'labah? Tha'labah sekarang berada di rumahnya dalam keadaan lemas.
Jika engkau ingin, kami akan membawakannya kepadamu, dan jika engkau berkenan, engkau datang kepadanya. Maka dengan tawaduknya Nabi besar Muhammad SAW, beliau yang datang menjumpai Tha'labah. Ketika Nabi besar Muhammad SAW sampai di rumah Tha'labah, maka beliau mengucapkan salam. Tha'labah merasa terkejut mendengar salam Nabi besar Muhammad SAW. Sudah lama sekali beliau tidak mendengar daripada ucapan orang yang paling dicintainya, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Tha'labah menghadap Rasulullah dengan malu-malu karena dia merasa dirinya tidak pantas lagi bertemu Nabi Muhammad karena dosa yang dia lakukan. Didekati oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kepala Tha'labah diletakkan di pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Tha'labah pun merasa malu. Dia pun meletakkan kembali kepalanya ke tanah karena beliau merasa tidak pantas untuk berada di pangkuan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kembali mengambil kepala Tha'labah untuk kembali ke pangkuan Rasulullah. Sampai akhirnya Rasulullah SAW berkata, "Wahai Tha'labah, ada apa Tha'labah?" Lalu beliau menceritakan, "Aku tidak pantas wahai Rasulullah, aku sangat berdosa wahai Rasulullah. Apa dosa yang engkau lakukan?" Lalu diceritakanlah oleh Tha'labah. Sehingga akhirnya, "Apa yang engkau inginkan wahai Tha'labah?" "Aku ingin ampunan Allah wahai Rasulullah." "Apa yang engkau harapkan Tha'labah?" "Aku ingin mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku ingin dibebaskan daripada dosa-dosaku." Turunlah malaikat Jibril alaihissalam yang membawa kabar gembira untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Tha'labah sudah mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, akhirnya Tha'labah pun beliau merasakan begitu kesakitan di dalam tubuhnya sehingga mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Wahai Rasulullah, aku merasakan antara daging dan tulangku bagaikan ada semut yang berjalan." Maka Rasulullah menjelaskan bahwasannya kalau begitu sebentar lagi sakaratul maut, kematian akan mendatangimu. Maka tak lama dari situ Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada Tha'labah dan menuntunkan membaca 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akhirnya Rasulullah SAW merasakan bahwasanya Tha'labah sudah tiada lagi. Yang hebat dari situ bahwasannya Tha'labah meninggal di pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang memandikan Tha'labah adalah Nabi besar Muhammad. Yang mengkafaninya adalah Nabi besar Muhammad. Yang mengantarkan jenazahnya adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diceritakan ketika di dalam pengantaran tersebut Nabi Muhammad berjalan berjenjit-jenjit dengan jemari-jemarinya. Sehingga Sayyidina Umar mengatakan, "Wahai Rasulullah, jalan luas. Kenapa engkau berjalan dengan jenjit?" "Wahai Umar, engkau tidak ketahui bahwasannya ini pengantaran jenazah Tha'labah banyak diantar oleh para malaikat Allah. Sehingga aku berjalan jenjit-jenjit karena penuhnya para malaikat yang mengantar daripada jenazah Tha'labah." Ma'asyiral hadirin, sahabat manfa yang dirahmati Allah, beginilah yang didapatkan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW ketika mereka sudah mendapatkan cinta kepada Nabi Muhammad yang begitu luar biasa. Maka ketika ada larangan yang tidak disukai Nabi Muhammad, mereka akan sangat takut karena itu akan membuat Nabi Muhammad SAW marah kepadanya, Allah akan marah kepadanya. Maka ini adalah contoh bagi kita bagaimana ketika kita mencintai Nabi Muhammad SAW, maka seharusnya kita pun mencintai apa yang dicintai Nabi Muhammad serta menjauhi apa yang tidak disukai oleh Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita bisa memetik hikmah daripada pelajaran Tha'labah bin Abdurrahman, dan semoga kita menjadi hamba yang dicintai Allah dan sebagai umat yang dibanggakan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Hakadha minni wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.